Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Melia Gusdini, NIM 0501192140. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang A, yaitu isu dasar pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Kita semua telah memahami bahwa kualitas hidup manusia pada umumnya diukur melalui 3 kriteria. Pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk keberlangsungan sebagai makhluk hidup hayati, kedua keberlangsungan hidup manusiawi, dan ketiga terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka kualitas tersebut akan semakin menurun. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Sementara negara kita merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk, akibat dari jumlah penduduk yang besar ini sangat sulit bagi negara kita untuk mengangkat kualitas hidup karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Yang menjadi masalah adalah bahwa jumlah penduduk yang besar itu belum diikuti oleh kualitas yang baik. Misalnya, dilihat dari sisi pendidikannya, masih banyak yang berpendidikan SD atau tidak sekolah dibandingkan yang lulus perguruan tinggi. Ini tentu akan mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola lahan pertanian, mengembangkan teknologi dan industri yang mampu mengangkat taraf hidupnya. Maka tidak mengherankan apabila di negara kita jumlah penduduk yang besar mendorong timbulnya berbagai masalah seperti pengangguran, masalah sosial, dan juga masalah lingkungan hidup. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang transisi demografi dan kontroversi teori Malthus. Demografi ialah istilah dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya penduduk atau rakyat, sedangkan grapein yang artinya tulisan atau menggambar. Jadi dapat diartikan demografi ialah tulisan atau gambaran tentang penduduk. Transisi demografi adalah istilah yang mengacu pada tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi menurun karena ekonomi dari suatu negara. Ekonomi yang dari ekonomi industrial menjadi ekonomi terindustrial. Selanjutnya ialah teori Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Ia mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, manusia apabila tidak ada batasan maka akan berkembang biak dengan cepat dan akan memenuhi bagian dari permukaan bumi. Yang kedua, manusia hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ialah kritik terhadap teori Malthus yang tidak mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kemajuan dari bidang transportasi. Yang kedua, kemajuan dari bidang teknologi. Yang ketiga, teori Malthus bersifat sederhana. Dan yang keempat, fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan stabilitas penduduk dinaikkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nama saya Nisa Aulia, NIM 0501192052. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian C, yaitu mengenai konsekuensi penduduk yang tinggi. Nah, sebelum memasuki konsekuensi penduduk yang tinggi, ada dikatakan ledakan penduduk. Nah, apa sih ledakan penduduk? Jadi, ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Nah, ledakan penduduk ini disebabkan karena terjadinya angka kelahiran yang meningkat sedangkan angka kematian menurun drastis. Nah, jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut data BKKBN, penduduk Indonesia mengalami kenaikan 5 kali lipat pada setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan suatu negara. Maka timbullah dampak yang akan terjadi seperti meningginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Nah, dalam mengatasi ledakan penduduk yaitu bisa dilakukan cara yang pertama, melakukan program KB atau disebut dengan keluarga berencana. Yang kedua yaitu menggalakkan program transmigrasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti dengan melakukan pelatihan di bidang soft and hard skill. Dan yang terakhir yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai konsekuensi penduduk yang tinggi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anggia Ningsi, NIM 0501192094.
Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu materi yang terakhir mengenai kebijakan untuk bisa mengatasi pertumbuhan pada perempuan dalam mengendalikan angka kelahiran. Nah, di Indonesia sendiri itu menerapkan kebijakan yang dinamakan dengan program KB atau keluarga berencana. Dan program ini itu dinilai sangat berhasil dalam mengendalikan dan menekan angka pertumbuhan di Indonesia sendiri. Dan memang itu seiring dengan berjalannya waktu, laju pertumbuhan itu terus-menerus meningkat, dan hal itu dapat menyebabkan permasalahan yang besar, apalagi khususnya nih bagi negara-negara yang masih berkembang. Nah, untuk itu Indonesia menerapkan melalui program penyuluhan KB dan menekankan kepada masyarakat dengan slogan 2 anak cukup. Dan diharapkan dengan program ini tuh kita bisa ikut andil dalam membantu pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan untuk bisa meminimalisir tingkat kemiskinan dan juga untuk bisa membantu pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan adapun tujuan dari program ini itu yaitu untuk bisa mengendalikan angka kelahiran dan juga pertumbuhan penduduk, dan juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi keluarga, dan untuk bisa mengatur jarak kelahiran anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya sebagai penutup dari penjelasan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk itu saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan kata ketika kami menjelaskan tadi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.